Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 yang berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema utama dari perjanjian baru adalah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Hal ini disebut di dalam setiap buku dari perjanjian baru, kecuali surat Filemon, surat 2 dan 3 Yohanes. Injil Matius memiliki 141 ayat tentang penyaliban. Injil Markus yang pendek memiliki 116 ayat tentang penyaliban. Injil Lukas menyatakan penangkapan dan penyaliban Yesus dalam 2 pasal yang panjang. Dan separuh dari Injil Yohanes mencatat kisah-kisah akhir kehidupan Yesus di bumi. Kata-kata terakhir dari kehidupan seseorang itu sangat penting. Misalnya, Mussolini, diktator Italia, ketika diseret untuk dieksekusi, mengucapkan, tetapi, Mr. Kolonel. Pada akhir hidupnya, Beethoven mengeluh, sayang, sudah terlambat. Voltaire, seorang ateis yang terkenal berkata, putraku, pilihlah jalan ibumu. Dia seorang Kristen, bukan aku. Dia telah memilih bahagian yang lebih baik. D.L. Moody pada akhir hidupnya mengatakan, dunia semakin pudar, surga terbuka di hadapanku. Inilah hari penobatanku. Namun, ada doa terindah yang dinaikkan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34 mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Di manakah Yesus berdoa? Banyak orang berdoa, tentara berdoa di medan perang, pelaut berdoa ketika kapal mereka tenggelam, pilot berdoa saat pesawat mereka mengudara, anak-anak berdoa di samping tempat tidur mereka, ibu berdoa di dapur, bapak berdoa sementara bekerja di ladang. Namun Yesus berdoa di atas kayu salib. Ketika dosa ada pada puncak kejahatannya, maka Yesus berdoa. Ketika kebencian telah memakukan dia di salib, maka Yesus berdoa. Ketika dia diludahi, diadili dengan tidak adil, dimahkotai mahkota duri, dihujat, diolok, dicambuk, dan akhirnya disalibkan, maka Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Perhatikanlah untuk siapa Tuhan berdoa. Untuk semua orang berdosa di segala zaman yang telah menyalibkan dia. Namun siksaan yang terbesar yang diderita Tuhan Yesus bukanlah hanya secara fisik, namun terlebih secara rohani. Ia telah menanggung atas dirinya sendiri
segala kejahatan atau kesalahan kita, sehingga ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia menderita sebagai seorang yang berdosa. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Ayat 15 mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia menderita ganti orang berdosa." Inilah yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan menjadi pengganti bagi setiap kita orang-orang yang berdosa, yang harus menerima murka Allah, tetapi sudah Tuhan gantikan di atas kayu salib. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Pandanglah Yesus di atas kayu salib. Di sanalah kita melihat kasih yang terbesar, yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata, Dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati dengan kasih dan sukarela. Dia menggenapi apa yang Dia firmankan untuk memberikan nyawanya dan berkorban bagi kita. Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Manusia terhilang tanpa Yesus, tersesat dari rumah dan tidak dapat menemukan jalan untuk kembali. Namun bila kita bisa mengantar orang berdosa kepada salib, maka itu akan menuntun mereka pulang kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salib Kristus bukan hanya simbol penderitaan, melainkan juga lambang kemenangan terbesar sepanjang sejarah manusia. Di atas kayu salib, Yesus tidak hanya mati secara fisik, tetapi Ia sedang menanggung beban dosa seluruh umat manusia. Ia menanggung rasa malu, penghinaan, dan kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Di sanalah kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. Kasih-Nya yang besar membuat Dia rela mengorbankan anaknya, tetapi keadilannya menuntut bahwa dosa harus dihukum. Salib adalah jawaban dari Allah untuk menyelamatkan manusia yang tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Tanpa salib tidak ada harapan kekal. Maka tidak mengherankan jika Rasul Paulus berani berkata bahwa ia tidak mau bermegah atas apapun selain salib Kristus. Sebab salib telah mengubah kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan, dan keterpisahan menjadi pendamaian. Namun, berita salib tidak berhenti di sana. Kemenangan Kristus dimeteraikan dengan kebangkitannya. Kebangkitan adalah bukti bahwa kematian tidak berkuasa atas Tuhan, bahwa dosa sudah dikalahkan, dan bahwa janji keselamatan bagi kita adalah nyata. Maka salib dan kebangkitan bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan pondasi iman Kristen yang hidup, yang harus selalu kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Salib Kristus menuntut sebuah respon dari setiap orang percaya. Salib bukan sekedar untuk dipandang atau direnungkan, tetapi untuk dihidupi. Artinya, setiap kita yang telah ditebus dipanggil untuk memikul salib kita sendiri setiap hari dan mengikut Yesus. Hal ini berarti kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri.
melainkan untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur, ketaatan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita tidak lagi mengejar hal-hal yang sia-sia dari dunia ini, tetapi mengarahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Allah. Salib mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, sebab di sana kita melihat anak Allah merendahkan diri sampai mati. Salib mengajarkan kita tentang ketaatan, sebab Yesus taat kepada kehendak Bapa, meskipun harus menanggung penderitaan yang paling pedih. Salib mengajarkan kita tentang kasih, sebab di sana kasih Allah dinyatakan dengan cara yang paling nyata, dan kebangkitan memberi kita pengharapan bahwa penderitaan kita di dunia ini tidak sia-sia, sebab ada mahkota kehidupan yang menanti. Maka, marilah kita bukan hanya mengingat salib di hari-hari tertentu, tetapi menjadikan salib sebagai pusat kehidupan kita setiap hari. Sebab salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kemenangan, bukanlah lambang putus asa, melainkan lambang pengharapan, bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menggantikan kami yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga Engkau membangkitkan Dia sebagai jaminan kehidupan kekal bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak pernah melupakan harga yang telah Engkau bayar, tetapi hidup dalam kesetiaan, ketaatan dan kasih sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kiranya salib-Mu selalu menjadi pusat hidup kami, dan kebangkitan-Mu menjadi pengharapan yang menguatkan kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.